Hadirin Bu Bapak Saudara, jenengan malam hari ini saya ajak berkelana di ruang angkasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Hadirin Bu Bapak Saudara, jenengan malam hari ini saya ajak berkelana di ruang angkasa. Ya. Yang pertama saya ajak berkelana ketika Nabiullah Ibrahim berdebat dengan Namrud menyangkut Tuhan. Kata Namrud, Ibrahim, siapa sebenarnya Tuhanmu? Ya. Ibrahim, siapa sebenarnya Tuhanmu? Ibrahim dengan tangkas menjawab sesuai dengan kemampuan dirinya, Tuhanku adalah zat yang mematikan, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Begitu jawaban Ibrahim. Menurut Nabi Ibrahim, jawaban itu cukup menguppercut, knockdown si Namrud laknatullah. Ya, ternyata Namrud laknatullah punya jawaban yang jitu. Jadi orang yang semestinya dipenjara di balik istana, orang yang semestinya dipenjara mati 20 tahun katakan begitu, langsung dibebaskan. Sementara ada orang lalu lalang lewat Satpol PP dicekek, dibunuh. Itu kemampuan dari siapa itu? Namrud laknatullah. Maka skor Ibrahim kalah sementara waktu. Skor kalah sebab Namrud bisa melakukan apa definisi Tuhan yang disampaikan oleh Ibrahim. Akhirnya Namrud di atas angin. Namrud pertanyaan kedua, ayo jawaban, siapa sebenarnya Tuhanmu itu selama ini yang Anda bangga-banggakan? Kan begitu. Itu ya, baik. Hadirin Bu Bapak Saudara, ketika debat itu sedikit pun kalau tidak ada emosi, maka insya Allah tenang dan menang, insya Allah. Yang penting aja emosi. Tapi yang sering lawan itu membuat supaya Anda itu emosi, seperti bal-balan. Anda dipancing duluan, dipancing kasar segala macam, supaya balesnya lebih gede. Akhirnya Anda ngawur, ngumpan segala macam. Itu berarti Anda ikut terpancing. Ya, seperti itu yang digambarkan. Alhamdulillah Ibrahim dapat bimbingan dari langit. Akhirnya Ibrahim menjawab, Namrud, Tuhanku yaitu yang menerbitkan matahari dari timur, tenggelam ke barat. Mulai besok saya tunggu, tolong dibalik, terbitkan dari barat, tenggelam ke timur. Hadirin, Namrud tenger-tenger, KO total. Begitu, KO total. Seperti hal ini. Akhirnya ngawur. Siapa yang ngawur? Namrud ngawur. Mohon maaf, jerene Pak Nur model Lamongan, gak KCC, apa gak KCC? Gak kakean? Akhirnya menggunakan power, bakar dia. Kan begitu, gara-gara kalah di dalam arena tanding. Baik. Surat Al-Baqarah 258. Yes, diterjemahkan? Dibantu diterjemahkan? Al-Baqarah 258. Silakan.
Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjebak Ibrahim mengenai Tuhan mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, Tuhanku yaitu menerbitkan matahari dari timur, otomatis tenggelam di barat. Mulai besok saya tunggu, fa'ti biha. Tolong dibalik arah. Fa'ti biha minal maghrib fa bital ladzi kafar. Tolong dibalik. Mulai besok tak tunggu. Terbitkan dari barat, tenggelam ke timur. Fabital ladzi kafar. Denger-denger orang kafir itu. Yang dimaksud adalah Namrud laknatullah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Adapun Allah tidak pernah memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Hadirin, panjenengan disuguhi ayat ini dukur, tinggi. Tingginya di mana? Mohon maaf ya, Ibrahim sesuai dengan kemampuan nalar, akal, pikiran, serta yang dilihat, memang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Pak Yusuf, dalam perguruan tinggi ini namanya kebenaran empiris. Kebenaran yang dilihat oleh mata. Faham? Ya. Kebenaran hakiki tidak demikian. Kalau kebenaran hakiki tidak demikian. Matahari itu tidak kemana-mana. Yang putar ini bumi mengelilingi matahari. Inilah terjadi tahun Syamsiah. Setahun 365. Matahari itu berputar di porosnya sendiri. Tiap hari berubah. Ke selatan 3 bulan, balik lagi 3 bulan. Di pas garis tengah namanya khat al-istiwa, khatul istiwa. Inilah musim rendeng. Jere wong Lamongan wae jegur sawah. Ya tambak, ya tani sak piturute. Sing bagian Bojonegoro nandur karo Madura, nandur bako karo garam, leren. Ketika ke utara 3 bulan, balik lagi 3 bulan. Ini ketiga musim kemarau. Ini pembagian rezeki dari Allah. Jadi matahari itu bergerak tiap hari, bergeser. Maka jumlahnya 12 bulan. Ini yang pakai bulan. Jadi yang dibentangkan argumen oleh Ibrahim, ini namanya kebenaran empiris. Galileo Galilei dipenggal, iya, dihukum gantung sama gereja gara-gara penemuan Galileo Galilei tidak cocok sama Alkitab. Tidak sesuai. Bab Alkitab mengatakan ya matahari yang berputar. Begitu. Penemuan ilmiah ternyata tidak demikian. Oke ya, baik. Jenengan disuguhi oleh alam, ada kebenaran hakiki, ada kebenaran apa tadi itu? Yang apa? Empiris. Oke. Itu ya. Baik. Mohon maaf ya, ini dincep nondok gini dalam jarak jauh. Kadang yang tegak lurus ini bengkok karena di dalam air. Padahal ditarik ya lurus. Paham ya? Bisa begitu. Dari kejauhan setengah kilo, ada air. Itulah fata morgana. Jadi sering mata kita ini nipu begitu. Itulah kebenaran empirik. Sekarang jenengan disuguhi, kenapa di dalam setahun kok ada 12 bulan? Ini ketetapan Allah, tidak boleh diganggu gugat. Kita buka surat At-Taubah, surat yang ke-9. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 36. Monggo, pelan-pelan.
ayat 36. Silakan. Sampun 36. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 36. Monggo. Tolong dianu suaranya biar nggih mantap. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Cukup sampai di situ sudah bisa ditangkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah, nurut Allah. Mahal harganya ini nurut Allah, bukan nurut suku Asmat, bukan nurut suku Maya di Amerika, bukan nurut Mbak Sangkil. Siapa Mbak Sangkil itu? Bukan nurut Joyoboyo, bukan nurut Primbon. Indallah, nurut Allah. Mahal ini, mahal. Indallah, nurut Allah. Itsna asyara syahra, jumlahnya 12. Kalau saya lempar pertanyaan, barangkali nanti lama. Inilah Allah memutuskan bulan, sekaligus hari, sekaligus jam, sekaligus menit, plus detik, plus sekon. Dari sini berangkatnya. Allahu Akbar. Sejak kapan diputuskan oleh Allah itu? Sejak terciptanya benda-benda langit dan bumi. Berarti ada matahari dan bulan. Itu tercipta waktu sekaligus. Walaupun penghuni bumi boleh jadi belum ada, tapi oleh Allah diciptakan waktu duluan. Iya. Pak Yusuf, untuk apa Allah menciptakan waktu? Yes, Pak Yusuf jawab. Untuk beribadah kepada Allah. Boleh. Jawaban yang prinsip untuk beribadah, karena ada batasan jam. Berikutnya, kalau tidak ada waktu, manusia tidak bisa hidup. Berarti manusia teledor, karena tidak ada waktu. Tapi karena terciptanya matahari, sekaligus bulan, beredar di garisnya masing-masing, di situ adanya waktu. Subhanallah. Kita bahas yang lebih lanjut, oke? Jadi Allah menciptakan bulan, menjadikan bulan dalam setahun, menurut Allah jumlahnya 12. Fi kitabillah, sejak ditetapkan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan benda-benda langit dan benda bumi, minha arbaatun hurum, di dalam bulan yang 12 itu terdapat 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sekaligus Rajab. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali Anda berbuat zalim, berbuat syirik di dalam bulan yang 4 itu, termasuk bulan Syuro yang Arab Muharram. Alhamdulillah Solo ini dipakai Muktamar Muhammadiyah yang kedua. Tempo hari tahun 85 Solo dipakai. PON pertama kali Solo. Solo walaupun nanti tanggal 19-20 bulan ini akhir dipakai untuk muktamar, saya punya yakin, seyakin-yakinnya Solo belum tobat. Di mana Pak urusannya belum tobat? Insya Allah Solo tetap satu suro, ngeluarkan kebobule, dikirap tumplek-blek wong sak Solo ngenteni Black Forest, digawe untuk obat. Allahu Akbar. Rasional sangat tidak. Sangat tidak. Kalau Anda berbuat sesuatu yang tidak rasional, kelak oleh Allah diminta pertanggungjawaban. Tolong dicek, tapi nanti balik lagi ke sini. Surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Tolong dicek.
Nggih Pak, monggo. Silakan dicek surat 17 ayat 36. Silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Al-Isra 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah Anda bersikap, bertindak sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, berarti pengawuran. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak nanti semuanya diminta pertanggungjawaban. Ya. Saya kasih sekilas info Anda biar semakin paham. Ada 2 kiai gondrong menetap di Jogja, dua-duanya dari Jawa Timur. Dua-duanya dari Jawa Timur. Pak Jatmiko sudah menetap lama di Jogja. Dua-duanya mengatakan kalau orang Jawa mengadakan sedekah bumi, sedekah laut, itu kearifan lokal. Biarkan saja, tidak apa-apa. Mulutmu kelak diminta pertanggungan jawab. Sebab itu arena syirik. Faham? Ya. Arena kesyirikan. Hati-hati. Saya berkali-kali saya perhatikan di TV itu. Oh, kendel kayak gini. Iya. Allahu Akbar. Dua-duanya berambut panjang. Itu ya. Subhanallah. Saya tidak usah nyebut. Tapi seperti itu gambarannya, biar Anda semakin paham, bisa ada komparasi, pembanding. Jadi, sekali lagi, Allah menciptakan bulan 12 ini, kelak akhirnya terjadi dimensi waktu. Kalau 1 tahun 12, baik yang Komariah yaitu kalender Komariah atau bulan Komariah yaitu ketika bulan mengelilingi bumi setahun 355. Kalau Samsiah yaitu ketika bumi mengelilingi matahari setahun 365. Berarti selisih antara Komariah Samsiah tiap tahun 10 hari. Jelas? Ya. Seperti itu yang digambarkan. Baik. Hadirin, namun yang dipakai standar untuk urusan ritual keagamaan itu yang paling banyak urusan Komariah, yaitu bulan. Kenapa? Secara ilmiah, karena bulan bisa diketahui dengan akal manusia lewat ilmu falak. Falak yaitu garis edar. Itu falak. Falak mateni kaf. K. Kalau falak mateni kof itu waktu menjelang subuh. Pak Nur, waktu itu mereka yang santet sedang menekan tombol menjelang subuh. Ya. Makanya hati-hati. Minta perlindungan sama Allah di waktu falak itu kita termasuk. Ada orang yang jahat dengan kita, makanya perlu sebelum subuh bangun. Iya, bangun. Tapi di warung-warung itu bangun sekak seter gawe iya. Ya gak bangun niku. Iya ya. Oke, baik. Seperti itu yang digambarkan oleh agama. Ya, nanti kita lebih lanjut. Sekarang jenengan disuguhi ya pelan-pelan namanya hari. Pelan-pelan namanya hari. 31 surat 31 ayat 29. Luqman 31 nggih. Ayat 29. Nggih, yes, silakan pelan-pelan. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang
dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar. Tidakkah wahai engkau manusia pernah memperhatikan apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Maknanya ini. Sampai nek ketemu ayat kayak gini iki. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar. Tidakkah wahai umat manusia Anda pernah memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang? Lah Quran diwaca dunekno tok ngelek ganjaran iki. Lah niki ilmu pengetahuan tok ini. Allahu Akbar. Jare Pak Nur ganjaran dipek Pak Lurah sing anyar iki wisan ya apa? Allahu Akbar. Wahai umat manusia, bukankah kalian sekali waktu memperhatikan Allah memasukkan malam ke dalam siang? Dan sebaliknya Allah masukkan siang ke dalam malam. Apa maknanya? Malam dan siang tidak pernah tubruan. Karena ada dimensi waktu. Karena ada dimensi waktu. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan ditundukkan begitu rupa oleh Allah. Sehingga perjalanannya sangat positif. Akhirnya bisa dinat dengan otak akal manusia menjadi ilmu falak. Berikutnya kita kenal ilmu hisab, pakai perhitungan. Muhammadiyah cukup mengeluarkan kalender. Sementara yang di sana Kementerian Agama yang didominasi oleh bintang 9 cukup ru'yat, harganya 8 miliar. Sekali ru'yat harganya 8 miliar. Pak Yusuf, Anda dosen oleh duit 8 miliar berapa puluh tahun kira-kira? Allahu Akbar. Subhanallah. Kullu yajri ila ajali musamma. Masing-masing berjalan ya. Masing-masing berjalan beredar di tempatnya. Subhanallah. Di tempatnya. Wa anallaha bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang wahai manusia Anda kerjakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya ulang, baik Qamariyah maupun Syamsiyah, 1 tahun ditentukan 12 bulan. 1 bulan yang dipakai standar keagamaan Qamariyah. 1 bulan mulai mengecil awal, bulan nampak dan sebentar, itu namanya hilal. Besok itu badar. Besok itu badar. Besoknya itu badar. Karena tadi maghrib ketika dilihat namanya ru'yat, andai kata tahu tidak mendung, itu hilal. Besoknya maghrib lagi itu badar. Sudah ditambah 13 derajat. 1 hari 1 malam itu tambahnya 13 derajat. Subhanallah. Itu ya, baik. Kenapa bulan dipakai standar? 1 awalnya mengecil sebagai tanda. 2, kenapa tidak matahari? Matahari tidak bisa kecil. Tidak pernah kecil. Yang ketiga, apa alasannya pakai bulan? Pak Yusuf, bulan ini karena 1 bulan kalau tidak 29 ya 30. Tapi kalau pakai Syamsiyah 28, 29, 30, 31. Bingung. Tidak bisa dipakai standar dalam hal urusan keagamaan. Ada berapa Pak Musa yang terkait dengan bulan dipakai untuk rukun Islam? 1 urusan haji, tanggal 9 Dzulhijjah. Haji. 2 awal Ramadan. 3 terakhir zakat fitrah, zakat fitri, malam 1 Syawal. Ada 3. Sementara matahari ketentuan untuk bayang-bayang habis apa enggak, bayang-bayang 2 kali apa enggak, matahari tenggelam. Ya, itu pakai untuk sholat. Ngapunten, sampean bawa pulang. Mat adzan. Kok adzan Ustaz? Sudah 11:18, sudah manjing duhur. Nek awakmu ndelok jam Pak Jatmiko, itu namanya hisab. Anda mestinya keluar delok matahari.
terus mendirikan benda, bayang-bayang habis, lebih sekian ke condong ke kiblat, baru mancing zuhur. Kenapa Anda tidak konsekuen? Anda kok lihat jam, lihat jadwal, itu namanya hisab. Faham? Asar yang ngono, bayang-bayang ini sama dengan benda. Iya. Maghrib yang ngono, menek buku Pondoro, ndelok. Isya nunggu mega mendung di ufuk barat hilang. Sobo tambah soro, menek towere Telkom. Karo satpam diteriaki maling, maling. Karena ndelok. Nah kalau sejak sore sudah hujan, ketutup awan, kapan bisa tahu fajar kedip, fajar sotik? Kapan taunya? Kalau Anda lihat jam, itu mbok yo jantan, itu hisab. Faham? Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Sebelum saya lanjut, ayo. Ingat harga rukyat 1 Ramadan ada di Bukit Condrodipo di Gresik, harganya 8 miliar. Nggih. Mengenai dialog Nabi Ibrahim Dengan Namrud. dengan Namrud, Nggih. Nabi Ibrahim bilang, buat saya menentukan matahari dari timur. Nggih. Sekarang kita balik. Ya balik, terbitkan dari barat, tenggelam ke timur. Mestinya Raja Namrud itu dengar-dengar kalau pintar. Dengar-dengar? Tidak dengar-dengar kalau pintar. Oh, tidak dengar-dengar pintar ya. Terus? Dia bisa menjawab, itu aku yang menentukan matahari dari timur dan ke barat. Sekarang Tuhan coba balik. Andai kata dia jawab itu mungkin ceritanya lain. Mohon maaf, orang sudah terlanjur congkak dan sombong, itu dibalut dengan kekeplekan. Dibalut dengan kekeplekan. Serius ini. Iya, rata-rata begitu. Mestinya jawab seperti itu. Iya. Tapi andai kata dia seperti itu, Ya. tetap Allah Besok kalau ada Namrud lagi, saya minta angkat sebagai penasihatnya. Iya, iya. Bagus. Bagus, ya. Ya. Ngapunten nggih, Abu Lahab pamane Rasulullah itu keplek. Iya. Tapi pinter dagang. Tapi dalam lina kita, kepleknya bukan main. Abu Lahab, Abu Jahal itu, paman-paman itu keplek semua. Menyangkut dalam hal kita. Tapi nek dagang, wow, pinter. Dari satu sisi keplek. Begitu. Fir'aun itu ngapunten, kepleknya bukan main. Kok tahu warga masyarakat Mesir tahu kalau Fir'aun itu bujui, gonek singgel percaya kalau Fir'aun itu ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, tidak ada. Sebab Fir'aun itu tiap akhir bulan itu menuju ke terusan Suez ke arah timur, di sana ini laut tengah, di sini ada gua. Gua itu mengeluarkan sauna panas. Itu gimana sih dengkeke Fir'aun? Dadi Fir'aun itu dengkeken. Kok mau ngeru? Ya gak percaya. Begitu. Jadi Pak Yusuf, kenapa Fir'aun kok dengkeken? Kakean simpanan. Iya. Banyak simpanan. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Itu ya. Itu gambaran. Sekali lagi bahwa Allah menciptakan bulan ada 12, berikutnya terbentuklah hari 24 jam. Dari 24 jam, iya, dari 24 jam per jamnya menjadi 60 menit, dari menit menjadi 60 detik, dari detik menjadi 60 sekon. Tolong jenengan yang lumayan mengetahui fisika, sekon itu dipecah lagi. Tak, itu dipecah lagi. Menjadi 60. Allahu Akbar. Saya gak nutut ini. Gak nutut. Itu pakai mesin.
Untuk apa? Untuk kecepatan lari, untuk balapan segala macam itu tidak sekedar detik, sekon itu dipecah lagi. Masih bisa. Subhanallah. Itu ya. Baik. Sekarang jenengan disuguhi pelan-pelan masuk isi yang utama kajian malam hari ini. Masuk isi yang utama, substansinya. Ya. Jenengan disuguhi Yunus surat yang ke-10 ayat 5. Yunus surat yang ke-10 ayat 5. Nggih, silakan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa dia yang dimaksud Allah. Alladzi yang ja'ala syamsa dia'a. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia'a, bersinar, panas dari dirinya sendiri. Wal qamara nura, dan rembulan dapat pantulan yaitu cahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah telah menetapkan garis edarnya masing-masing sehingga perjalanan matahari dan bulan tidak tubruan. Untuk apa semua itu? Ada dua yang dimaksud. Lita'lamu adatas sinin, agar kalian mengetahui bilangan waktu. Kapan mulai haji? 9 Dzulhijjah. Kapan awal Ramadan? Kapan akhir Ramadan? Kapan membayar zakat fitrah? Wal hisab, dan perhitungan. Termasuk itu tadi pakai hitungan, yakni hisab. Termasuk hitungan untuk sholat, yakni pakai jam. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Tidak lain tidak bukan ya, Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan sangat benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang kepingin mengetahui, pakai ilmu. Hisab itu pakai ilmu, Pak. Iya. Mohon maaf, saya pernah dapat kritikan, saya terima saja. Kritikan bukan saya mendengarkan. Ada seminar mempertahankan ru'yat, satunya hisab. Yang ru'yat dibantai. Ru'yat itu mata telanjang melihat. Memang Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu tidak pernah melihat, hanya dapat laporan. Rasul, tadi saya berjalan menuju ke Madinah, pulang, namanya Sokhra, lautan padang pasir, tanpa halangan saya melihat hilal. Rasul balik bertanya, siap disumpah? Siap. Begitu setelah disumpah oleh Rasulullah, wallahi demi Allah saya melihat hilal. Bilal, umumkan, besok tidak jadi puasa, langsung 1 Syawal. Begitu. Pak Harun bukan proyek ini, Rasulullah. Cuma dapat laporan. Gak sampai nerjunkan ke Tanjung Kodok, Diriwangi nyewa kapal perang WTNI. Allahu Akbar. Ru'yat itu mata telanjang. Semua ini pakai alat. Pakai tele, pakai segala macam. Itu semua pakai alat. Begitu. Allahu Akbar. Apa kelemahannya? Lah kalau mendung, kelemahannya 2. Ngapunten ya. Orang ru'yat tahu hisab. Posisi hilal di mana? Gak anggar ngadep ngulon. Posisi di mana? Waktu itu cepat berlalu. Nanti ndelokmu nyerong keliru, hilang pisan. Apalagi dari rumah ada bayang-bayang harus ketemu hilal. Ini gak ketemu ya apa? Tapi tetap oleh bayaran. Pak Musa, iya. Apa hisab tidak ada kelemahan? Ada. Nek kalkulatornya macet.
kalkulatornya macet. Maka ya, hisab yang dilakukan di kalender Muhammadiyah oleh Profesor Dr. Samsul Anwar MA itu hingga 2067 gak ngitung maneh, kecuali nanti 2068 mulai dihitung, wis gak ngitung maneh, sudah tersimpan di komputer, tiap tahun tinggal ngeklik menjadi kalender, itu pedoman. Begitu. Kita pernah punya pemimpin Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Prof. Din Samsudin, 2 kali menjabat. Kendel. Wahai pemerintah, saya minta Anda tidak usah masuk ke wilayah kami ketika ritual keagamaan kami tentukan. Anda tidak usah masuk. Termasuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan. Anda tidak usah masuk. Sebab kalau Anda sekali saja punya peluang masuk, maka Anda bisa ngobok-ngobok mempengaruhi jumlah rakaat tarawih. Tak pikir bener, iya. Oh, bener. Akhirnya Al-Akbar, Masjid Nasional, Istiqlal Masjid Nasional, dimodifikasi ada 2 versi tarawih. Iya. Iya. Yang sore 8, sing 20 lanjutkan. Jadi yang 8 tidak pakai witir. Di Al-Akbar itu yang 8 tidak pakai witir. Witir nggak boleh. Biasanya boleh, gak boleh. Tawaf di Al-Akbar kan ono bazar, tadi tawaf munyer ngene dhisik. Ya apa? Ono pasar mulai awal Ramadan sampai menjelang akhir. Pak Yusuf, pertanyaan, banyak mana yang keluar 8 sama bertahan yang tinggal 20? Banyak mana? Banyaknya 8 keluar. Banyak yang 8 keluar. Saya yakin mereka bukan gara-gara ringkes atau bahasa lain ngentit, bukan. Tapi mengikuti jejak Rasulullah. Sebab Rasulullah semalam tidak pernah melebihi 11. Itu kalau pakai witir 11. Kalau pakai iftitah berarti tambah 2, 13. Tidak pernah melebihi. Bohong kalau Anda ada seorang penceramah pakai udeng-udengan, ya Allah, ya Allah. Habib Zainal Abidin kalau malam itu sholat di atas 100 rakaat. Bohong, gak usah ditiru. Faham? Lah niru sapa iki? Wong Kanjeng Nabi gak ngono kok. Dadi nyaris seperti gatok dia tidur. Mulai jam 11 sampai subuh. Wong butuh di atas 100 rakaat. Lah gaya apa ya? Wong gak niru Kanjeng Nabi. Kurikulum dari mana ini? Paham ya? Iya. Jadi sekali lagi kita beribadah ini pakai kurikulum. Jadi Pak Yusuf pakai SOP, gak oleh ngawur. Udah ya, tuh gambarannya. Dialah Allah telah menjadikan itu tadi ya, matahari bersinar dan bulan dapat pantulan agar semua kalian, agar di antara kalian semua mampu mengetahui bilangan tahun. Ya, untuk urusan haji, urusan awal Ramadan dan hisab seperti itu yang digambarkan. Jadi Muhammadiyah pakai dasar hisab Al-Quran Yunus ayat 5. Sementara yang di sana pakai hadis, ru'yat itu pakai hadis. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Lanjut ya. Baik. Kalau lanjut, ini gongnya ayat malam hari ini. Kalau lanjut, maka jenengan tak sugui. Kalender Muhammadiyah sudah terbit, jenengan bisa daftar. Awal Ramadan diputuskan 23 Maret hari Kamis. 23 Maret hari Kamis. Berarti Rebo sore awak dhewe ndok kene wis mulai tarawih. Akhir Ramadan diputuskan 21 April hari Jumat. Karena jenengan disuguhi 1 Syawal hari Jumat, kalau pagi sudah derek sholat Id, maka Jumatannya boleh cuti. Saya ulang, Jumatannya boleh cuti. Kecuali kalau pagi tidak ikut sholat Id, ketiduran.
maka Jumatannya bagi laki mutlak, maka Jumatannya wajib kalau paginya tidak ikut. Tapi Rasulullah dua-duanya dilakukan. Akhirnya disimpulkan puasa ke depan 2023 29 hari. Sementara tak kasih bocoran. Yang Muhammadiyah sholat idnya hari Jumat, yang sana hari Sabtu. Yang sana hari Sabtu. Cuma sayang 1000 kali sayang, yang sana biasanya Jumat ya wis gak poso, sholat tok melu Sabtu. Pak bocorno sekarang ini. Lah kok enak Muhammadiyah Jumat wis gak poso, mosok aku yo sik poso lah yo, tapi sholatnya Sabtu. Paham ya? Lo Sabtu itu buat dia berapa Syawal? Lah 2 Syawal sih. Mosok ono sholat id 2 Syawal. Paham? Iya. Di situ kalender Muhammadiyah yang terbaru. 2 tahu akhir Ramadan, 3 tahu 9 Dzulhijjah. Kemarin beliaunya di Arafah, wukufnya hari Jumat. Muhammadiyah di sini sholatnya Sabtu. Bab kita hari Jumat, kita puasa. Sementara yang lain ada 6 sampai 7, tidak perlu saya sebutkan. Sementara yang lain selain Muhammadiyah ada 6 sampai 7 organisasi keagamaan, termasuk Kemenak. Sabtu puasa, sholatnya Minggu. Kemarin itu loh, paham? Idul Adha itu loh, ya, paham? Iya, seperti itu. Lah ini hari Sabtu sudah pindah ke Mina, begitu. Oke, Pak Yusuf, hanya saja kalau Anda wukuf bertepatan hari Jumat, jangan punya anggapan haji akbar. Nilainya 100 kali dibanding wukuf yang tidak hari Jumat. Tidak benar. Jelas? Ya. Pokoknya haji itu puncaknya ya wukuf di padang Arafah. Begitu. Memang Rasulullah waktu itu pas hari Jumat. Jadi hadisnya tidak benar, tidak sahih untuk mengatakan bahwa hari Jumat punya kelebihan. Berikutnya 4. Di kalender kita yang baru itu bulan Mei sama Juli matahari di atas Ka'bah. Kalau di sini Pak Yusuf jam 4 lebih 27 menit. Di sini sore. Kalau tidak mendung, Anda mendirikan benda tegak lurus, bayang-bayang ditarik spidol. Itulah kiblat. Itulah kiblat. Sebab kalau kiblat Anda ke Mekah yang dari sini jaraknya 10.000 kilo, kalau Anda menceng 1 derajat sama dengan menceng ke Mekah 100 kilo kalau menceng 1 derajat. Maka termasuk masjid ini nanti cek and recheck. Bulan tanggalnya ada, jamnya ada di kalender terbaru. Bulan Mei sama Juli. Subhanallah. Ya. Dikhawatirkan menceng. Mohon maaf, saya sebutkan 3 masjid. Saya tidak pakai derajat ya, khawatir keliru. 1 Al-Falah, karena Al-Falah ngikuti jalan raya. Karpetnya kebetulan tidak dimencengkan seperti ini. Karpetnya tetap lurus sesuai dengan. 2 Kemayoran, paling nemen Ampel. Allahu Akbar. Jelas ya, seperti itu gambarannya. Jadi kalau Anda menceng 1 derajat 100 kilo mencengnya. Makanya bolak-balik ngadep nang Afrika wae dadi ya Allahu Akbar. Itu ya, baik. Pak Yusuf dibuktikan oleh kawan dari Malaysia ketika matahari di atas Ka'bah. Ketika matahari di atas Ka'bah dibuktikan oleh kawan dari Malaysia. Ka'bah itu kubus G4 begini ini ya. Itu matahari persis masuk di ruangannya Ka'bah, maka bayang-bayang Ka'bah ini hilang. Selama 10 menit Ka'bah tidak punya bayang-bayang. Di sini manjing duhur selama 10 menit. Anda mendirikan
benda, termasuk cek and recheck kiblat di rumah atau di tempat aum miliknya Muhammadiyah lewat patokan kalender Muhammadiyah bulan Mei dan Juli. Begitu. Jelas ya? Baik. Berikutnya yang keenam, ya. Berikutnya yang keenam, mohon maaf. Pak Jatmiko, Anda persiapkan hari Selasa ada sholat gerhana. Ya. Sholat gerhana, khotibnya siapa? Ya. Ya. Persoalannya adalah awal di kalender Muhammadiyah, awal mulai gerhana sudah boleh sholat, tengah-tengah boleh, menjelang akhir boleh, yang penting takbirnya masih gerhana masih berjalan. Paham ya? Berakhir kalau tidak salah di kalender Muhammadiyah jam 8 malam lebih 15 menit. Tolong dicek ulang di kalender Muhammadiyah. Kenapa? Ya itu tolong dicek ulang. Tadi saya berangkat ke sini. Kenapa? Ya. Di kalender Muhammadiyah dicek and recheck ulang. Awal boleh, pertengahan boleh, menjelang akhir boleh. Ya. Sekarang jenengan terakhir disuguhi, ya. Terakhir disuguhi surat 41. Surat 41 ayat 37 terakhir. Surat 41 ayat 37. Silakan. Ayat 37. Silakan. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian terakhir. Wa min ayatihi, dan diantara sebagian tanda kebesaran Allah yaitu Allah mampu, yakni Allah mampu memasukkan siang ke dalam malam. Wasyamsu wal qamar, dan subhanallah, dan matahari dan bulan. Di antara kebesarannya Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan pernah Anda sekali-kali menyembah matahari dan menyembah bulan. Siapa zaman dahulu kala yang menyembah matahari? Ratu Belkis. Siapa hari ini, detik ini yang menyembah matahari? Jepang. Agama Shinto. Jepang tercatat di dunia warganya paling banyak bunuh diri. Karena agama Shinto tidak mampu menyelesaikan persoalan yang paling mendalam dalam hidup. Yang kedua Amerika, banyak bunuh diri. Subhanallah. Itu ya, baik. Dan diantara kebesaran Allah, yakni Allah menciptakan malam dan siang, sekaligus matahari dan bulan, sehingga menciptakan waktu. Jangan pernah sekali-kali sujud tunduk kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi Anda bersujudlah kepada zat yang menciptakannya, yakni matahari dan bulan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika Anda benar-benar hanya menyembah kepadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, panjenengan saya kasih sederet persyaratan. Syarat untuk menyembah. Syarat untuk menyembah. Apa sih arti menyembah, Pak Yusuf? Menyembah yaitu menomorsatukan dalam hidup. Menyembah yaitu menyibukkan diri dalam hidup Anda. Mendominasi dalam hidup Anda. Itu menyembah. Siapa yang Anda sibukkan? Kalau Allah, maka syarat untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah, syarat yang pertama, yang disembah lebih tinggi daripada yang nyembah. Wis ngono tok.
yang disembah lebih tinggi daripada yang nyembah. Tinggi dalam segala hal. Tinggi dalam segala hal. Pak Yusuf, Anda haji kemarin apa ngejak karo anak maratuwa termasuk? Oh bagus, iya. Sebab kasihan kalau anak maratuwa gak dijak, Anda denger-denger rijen. Maksud saya begini. Dulu zaman saya 2001 itu ketika kita semua digiring ke Arafah, itu pakaiannya namanya kiswah Ka'bah itu sedang dilucuti, diganti baru, berarti dicuci mulai atas. Yang di atas itu kurang lebih ada orang 15 untuk ngerek nguculi ya. Kemarin itu 1 Muharram, dirubah sekarang 1 Muharram. Pertanyaan sekarang, dukur mana orang yang nyuci sama Ka'bahnya? Wong orangnya di atas Ka'bah. Dukur mana? Dukur orangnya. Lah kok Kristen ngomong? Tiba Islam karo Kristen gak ada? Gak adonya di mana? Orang Islam katanya ke sana nyembah batu. Lah kami di sini dituduh nyembah Yesus berupa patung. Kan berarti gak ada 11-12. Anda sekarang bantah Ka'bah dipenek itu boleh jadi ono sing wahing, ono sing di Ka'bah. Enggak apa-apa. Serius enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Paling enggak itu orang 25 sampai 40, Pak, yang ngelucuti. Allahu Akbar. Pak Yusuf tolong jawab, kenapa Ka'bah kok selalu baunya harum? Lah banyak orang nyirati. Iya, saya enggak tahu di sininya apa, ada apa. Kalau ngalah berkah, enggak ada. Tapi kalau kepingin hanya mempertahankan supaya enggak pengap, boleh. Kalau itu, tapi kalau tujuannya ngalah berkah, nanti pulang jual pulsa supaya laris, lah iki sing kesro wis. Habis sudah. Begitu. Hadirin, saya kasih bocoran. Saya waktu itu masih ngajar keliling. Privat lah, begitu, antara lain. Tahun 91, saya di dalam benak otak ini untuk haji masih jauh. Karena faktor ekonomi. Jangankan ngurus haji, cicilan rumah tiap bulan itu keteteran. Jamaah saya di daerah Kenjeran pulang dari haji, jeragan mebel, tak parani, iya, tak bongkar ceritanya. Ustadz, ya Allah, iya, kami sakloter diperiksa oleh Baladia, tim pihak sana, itu ada operasi jimat sabu otok. Tidak sekedar dicopot, selerek aja dibuka. Ditemukan dari Ponorogo 1,5 meter jimat. Seluruh jimat dari sabu otok dikumpulkan, dibakar, dilihat mereka semua. Mau dibakar, ada yang mencolot mau ngambil. Sama Saudi diterjemahkan, kalau kamu ambil, kamu pulang. Ada pesawat yang pulang. Karena Anda mau masuki tanah suci, jangan dikotori dengan jimat. Allahu Akbar. Begitu Pak, tanah suci. Di tempat kita ngerasakno tahu dicek. Siapa sih ngecek jimat? Jelas ya? Di sana tidak berani Pak. Mendelik tok kepada makam Rasulullah. Iya. Diparani, ruh itu nyingkir sama dengan khuruj, keluar kamu cepat, ruh begitu. Iya, sapa ndok kono sing wani istighosahan ndok ngene masjid termasuk halaman. Lho kepengin dadal duel lede kon, ndak pakai laskar, ndak pakai baladia, wong Yaman wong Turki itu ngomong ruh.
Indonesia dianggap, aduh, ngapunten Pak nggih, ngapunten nggih. Sing paling dablek itu Indonesia. Dalam hal ini ndok kono ini kita ini paling konyol. Umpama di ranking akidah kita ndok kono itu paling buncit dewe. Serius saya ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Akidah umat kita ini ya Allah, ya Allah. Makanya Muhammadiyah semakin harus berkibar. Sebab pabriknya kesyirikan Pulau Jawa ada 2, Jogja dan Solo. Itu pabrik syirik. Tiap tahun digiling. Giling terus. Kapan mesinnya giling? Duduk mesinnya pentolan duduk. Kapan giling? 1 suro. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Itu ya luar biasa. Jadi sekali lagi ini tambahan materi utama untuk menjelang Selasa. Jangan pernah sekali-kali nyembah matahari dan bulan. Kenapa Ratu Belkis kok nyembah matahari? Saya curiga. Pak Yusuf, saya punya hipotesa, jawaban analisa. Sebab oleh Belkis sangat boleh jadi matahari itu dianggap segala-galanya, mampu memberikan penghidupan. Termasuk mengeluarkan ultraviolet kepada tanam-tanaman. Dengan tanaman bisa dimakan sayur segala macam. Itu yang dianalisa oleh Belkis. Tapi ketoknya Belkis dari orang tuanya, dari sebelumnya mewarisi. Jadi sudah mendarah mendaging. Untung dikirim Sulaiman. Kan begitu. Dikirim Sulaiman. Oh namanya raja. Lawannya ya raja. Ojo Satpol PP. Lho, wong raja tak Satpol PP. Le, kono anake sapa? Didotik ngene tok gebrekelen wisan. Iya, Allahu Akbar. Terus ada begedut Belkis. Jere Sulaiman, ya iki musuh tanding saya, iya. Aku selama ini gak punya lawan tanding yang sejajar ya. Ya iki. Adik wedok pisan, adik senggel pisan, mbok. Pak Nur duduk rondo lho iki duduk rondo, senggel. Allahu Akbar. Sudah ya, baik. Sulaiman pakai itu apa Pak Yusuf yang namanya nyelinap gelek berita itu? Spionase. Ngirim burung hut-hut, burung pelatuk itu. Hut-hut itu pelatuk itu. Dari Yerusalem ke Yaman, ya Allah. Berapa ribu mil itu. Ngirim hut-hut. Hut-hut nguncali surat kayak plek, tapi kan delik lho hut-hut. Iya, seakan-akan gondok sing ngero. Terus kon laporan karo aku, diwaca tak gak segala macam. Kan begitu. Ya, begitu ceritanya secara singkat. Iya. Bos, di daerah selatan ada seorang perempuan kaya raya, raja di raja. Ketok iso tok begedut. Oh, ya iki lawan tanding saya. Baiklah, kamu tak utus ke sana. Jatuhkan surat ini. Bagaimana kira-kira? Apa yang terjadi? Karena dia raja, ratu. Iya. Ngirim balasan. Subhanallah. Ngirim balasan seperti itu. Ya apa carane ngadepi Sulaiman ini? Iya. Anu ratu, gawakno ae hadiah. Jadi ngirim utusan ke sana. Gak mampu pakai burung, ngirim utusan ke sana, bawa hadiah. Jadi Sulaiman, apa sih kon gawa iku? Hadiah. Lho, donggonku luwe akeh luwe apik. Kon boleh? Boleh ngomong begitu? Boleh. Dalam rangka sombong dilawan karo sombong, itu namanya sodako. Sebab ini ada unsur dakwah. Artinya ngenyek. Oh, tiba Sulaiman gak butuh ya. Begitu. Kon boleh? Bawa pulang. Ya apa kabare ketemu Raja Sulaiman? Ratu yang mulia suruh bawa pulang ya. Artinya tidak berharga sama sekali benda ini. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita ngirim pasukan untuk perang dengan Sulaiman? Untung si penasihatnya bijaksana. Yang mulia, saya pikir jangan.
Sebab kalau kita kalah, kita jadi hina selama-lamanya. Kalau toh pun kita menang, perhitungannya tipis. Bagaimana kalau jenengan sendiri yang membuktikan ke sana? Selain hadiah ditolak, jenengan sendiri yang ke sana. Bertamu. Kan begitu. Di sana baru ketekuk jiwanya. Ketika memasuki pintu gerbang, disambut oleh Sulaiman. Kan begitu. Begitu pintu gerbangnya mulai dibuka, masuk ke halaman tengah, iya, roknya dicincing. Jadi Sulaiman, ajak dicincing, aku ngeluh. Jangan dicincing, ini bukan kolam. Ini marmer. Yang Anda lihat kolam. Bukan kolam, bukan air. Ayo dicincing. Seriusin aja dicincing. Aku nggak rokno ngeluh adek telat gak jamu gimana ya. Di situ ketekuk. Ya Allah Gusti, saya selama ini begitu tidak ada lawan tanding. Dengan demikian detik ini pula saya beriman dengan bimbingan Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ketekuk. Di akhir cerita konon, tapi ndok kene gak ono. Di akhir cerita konon sekaligus karena menyatakan diri beriman dalam bimbingan Sulaiman, akhirnya diberi istri oleh Sulaiman urutan ke-100 begitu. Sampai di sini itu hanya tambahan saja. Ada pertanyaan? Monggo. Pak Nur, ojo adek takut jamu kowe senggarakno gladra. Karena dirungokno karo anu sapa Pak Harun gak usah. Ya usah. Sampai di sini sudah bisa dinat ya. Oleh-oleh malam hari ini Muhammadiyah pakai hisab. Apa Pak Yusuf? Murah, meriah, dan tepat. Sementara mengapunten via sana, mohon maaf banyak hambatan. Tapi dipertahankan tentean sebab proyek harganya 8 miliar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.